Halo Sobat Cek Fakta. Laga panas Timnas U23 Indonesia vs Malaysia di Piala AFF 23 2025 sudah di depan mata. Pertandingan penentuan ini akan digelar Senin malam, 21 Juli tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Garuda Muda asuhan Gerald Van den Berg butuh kemenangan demi amankan tiket ke semifinal. Tapi, jangan salah, Malaysia datang dengan motivasi tinggi setelah menang telak lawan Brunei. Nah, siapa saja pemain Harimau Malaya Muda yang wajib diwaspadai Garuda Muda? Yuk, kita cek fakta dan bedah 3 pemain kunci Malaysia U23 yang bisa jadi mimpi buruk Indonesia kalau dibiarkan lepas. Pemain Malaysia yang patut diwaspadai Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia akan melakoni pertandingan terakhir grup A Piala AFF 23 2025 melawan Malaysia pada Senin malam, 21 Juli tahun 2025. Laga Timnas U23 Indonesia melawan Malaysia menjadi pertarungan penting menuju semifinal Piala AFF 23 ke 2025. Kedua tim akan berduel pada laga terakhir penyisihan grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Juli tahun 2025, mulai pukul 20 WIB. Garuda Muda perlu mengantisipasi tim asuhan Nafuzi Zain yang bangkit mengalahkan Brunei Darussalam 7-1 pada laga kedua grup pada Jumat, 18 Juli, setelah kalah 0-2 dari Filipina dalam pertandingan pertamanya, Selasa lalu. Kemenangan besar itu mendongkrak motivasi para pemain Harimau Malaya Muda. Timnas U23 Indonesia harus menjaga ketat gerakan striker Timnas U23 Malaysia, Danish Yamartajudin yang mencetak gol pembuka pada menit kedua saat mengalahkan Brunei. Menurut dia, kemenangan atas Brunei itu sangat bermakna bagi timnya. Ini menjadi titik tolak kami melawan Indonesia, kata Danish, dikutip Stadium Astro, Sabtu, 19 Juli tahun 2025. Gol itu tercipta setelah Eser Hadi membuat umpan lambung ke depan gawang yang disambut Danish dengan sundulan. Bola sundulannya itu mengarah gawang dan tak bisa ditepis kiper Hairul Hisham. Dalam laga itu, pelatih Nafuzi Zain memasang formasi 4-3-3. Nabil Qayyum bermain di sayap kanan dan Hakimi Azim berada di sayap kiri, mengapit Danish Yamar sebagai ujung tombak serangan. Sementara, Brunei bermain dengan formasi 4-4-2. Hakimi Azim menjadi pemain lain yang juga patut diwaspadai pasukan Gerald Van den Berg. Terlebih, sebelumnya, ia mampu mencetak 2 gol ke gawang Brunei pada menit 42 dan ke-89. Selain itu, umpan datar dan lambung dari Hakimi berhasil dimanfaatkan menjadi gol. Misalnya, umpan yang diarahkan ke pemain lawan Nazri Aiman Azaman menjadi gol bunuh diri pada menit ke-4. Berikutnya, pemain nomor punggung 7 itu mengirim umpan lambung dari sisi kiri yang dimanfaatkan Haikal Danish menjadi gol pada menit ke-32. Danish Yamar, 21 tahun, saat ini bermain untuk klub Johor di kedua sebagai penyerang tengah. Adapun Hakimi Azim, 22 tahun, memperkuat klub Kuala Lumpur City FC sebagai pemain depan tengah. Kemenangan Malaysia atas Brunei pada laga kedua membuat persaingan di grup A Piala AFF 23 2025 semakin sengit. Skuad Harimau Malaya Muda mengemas 3 poin menyamai perolehan nilai Filipina yang ada di peringkat kedua. Posisi teratas diduduki tuan rumah Indonesia dengan 6 poin setelah mengalahkan Filipina 1-0 setelah menang telak atas Brunei Darussalam 8-0. 3 tim di grup A, Indonesia, Filipina, dan Malaysia sama-sama masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 23 ke 2025. Sementara, Brunei dipastikan tersingkir. Pertandingan terakhir grup pada Senin nanti, yakni Indonesia lawan Malaysia dan Filipina lawan Brunei akan menjadi laga penentuan. Nantinya, tim juara grup yang akan lolos ke semifinal. Sementara, 1 tiket lainnya akan diberikan kepada runner-up terbaik di antara grup A, grup B, atau grup C. Danish Yamartajudin adalah striker utama Harimau Malaya Muda. Usianya baru 21 tahun, tapi jam terbangnya terbilang matang karena bermain di klub besar Johor Darul Ta'zim kedua, CID2. Fakta kunci Danish.
mencetak gol pembuka lawan Brunei hanya dalam 2 menit. Kuat duel udara, terbukti golnya lahir dari sundulan memanfaatkan cross Aisar Hadi. Punya insting predator, tak segan bergerak ke area kotak penalti untuk rebut bola liar. Taktik Indonesia. Duet Ferrari dan Kadek Arel harus disiplin duel bola atas. Jangan kasih ruang Dennis muter badan. Umpan silang Malaysia wajib dipotong sejak di sayap. Hakimi Azim, 22 tahun, winger lincah yang jati motor serangan Malaysia di sektor kiri. Bermain untuk Kuala Lumpur City FC, dia dikenal gesit, punya dribble dan cross mematikan. Statistik Vies Brunei, cetak 2 gol menit 42 dan 89. Bikin 2 assist kunci yang berbuah gol termasuk gol bunuh diri lawan dan gol Haikal Dennis. Kelebihan Hakimi, cepat dalam transisi serangan balik, crossing lambung dan datar sama bahaya. Sering cut inside tembak langsung. Taktik Indonesia. Ahmad Maulana dan Doni Tri Pamungkas wajib ekstra rajin nutup ruang. Pemain sayap Garuda Muda harus rajin bantu cover. Kalau dibiarkan bebas crossing, Dennis bisa jadi target man yang berbahaya. Nama Nabil Qayyum mungkin belum setenar Dennis atau Hakimi, tapi perannya penting. Ia jadi trio penyerang dengan tugas buka ruang di sisi kanan. Fakta singkat, aktif menarik bek lawan, ciptakan celah untuk Dennis dan Hakimi. Punya kecepatan dan umpan tarik akurat. Gaya mainnya mirip inverted winger modern. Rajin masuk ke half space. Taktik Indonesia. Doni Tri atau Frankie Misa di kiri wajib antisipasi overlap Nabil Qayyum. Jangan terpancing duel 1 lawan 1 terlalu jauh ke depan. Malaysia punya pola main yang mirip di 3 gol lawan Brunei. Crossing akurat, finishing cepat, transisi cepat dari sayap. Kombinasi Dennis Hakimi Nabil inilah ancaman utamanya. Gerald Van den Burg jelas harus instruksikan pressing ketat di area sayap dan blokir jalur crossing. Robbie Darwish di tengah juga harus siap memutus bola kedua. Menariknya, Dennis bilang sendiri kalau golnya lawan Brunei jadi pemicu semangat tim melawan Indonesia. Ini bukti motivasi Malaysia lagi tinggi. Ini jadi titik tolak kami melawan Indonesia, kata Dennis ke Stadium Astro. Artinya, Garuda Muda wajib waspada sejak menit pertama. Jadi, Sobat Cek Fakta, itulah 3 pemain Malaysia U23 yang harus benar-benar diantisipasi Garuda Muda di laga hidup mati nanti. Dennis Yamertajudin dengan sundulan mautnya, Hakimi Azim si motor serangan dari sayap kiri, plus Nabil Qayyum yang siap bikin repot pertahanan kita dari sisi kanan. Kita tentu optimis, Garuda Muda di bawah coach Gerald Van den Burg sudah punya rencana untuk mematikan langkah mereka. Sekarang tugas kita, dukung, doa, dan tetap cek fakta. Kalau menurut kalian siapa pemain Malaysia yang paling berbahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di laga panas Indonesia vs Malaysia. Merah putih, Garuda Muda, kita bisa. Jangan lupa share, like, dan subscribe Cek Fakta untuk update terbaru seputar sepak bola Indonesia.